kita klik plus CP04 Sani chat Oke, sekian dari staf salah satu. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan tugas dari yang update sebelumnya, yaitu di mana saya di sini berperan sebagai sales staff 2. Nah, jadi sales staff ini seorang yang perannya sangat penting dalam melakukan tugas sebagai admin dalam bidang sales maupun marketing. Jadi di sini tugas saya yaitu meng-create 2 lead, bukan 1 customer, dan juga meng-create price list. Nah, jadi seperti ini kurang lebih penting hasil besar Kanban, di mana kita tahapan dalam membuat suatu lead, kemudian one customer. Jadi garis besar kalau di Uni itu gambarnya seperti ini, di mana tahapan 1 itu kita menghubungi pelanggan. Nah, menghubungi pelanggan ini dalam artian kita mengumpulkan informasi tentang target dari calon customer yang akan nantinya dipilih. Jadi dari beberapa customer itu akan kita kumpulkan data-data terkait dengan email, website, nomor HP, maupun alamat dari daftar customer. Selanjutnya, untuk tahapan kedua itu kita mengirim penawaran. Dalam pengiriman penawaran ini juga nanti kita akan melakukan kurang lebih semacam negosiasi atau kualifikasi yang ada di UDU tampilannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari tahapan kedua, apabila dipilih, maka akan masuk ke tahapan ketiga, di mana dari daftar calon customer terpilih itu akan menjadi status won atau menang dari tahapan ketiga ini. Jadi untuk secara garis besar Kanban dari tahapan peluang ODU ini seperti itu. Nah, untuk lebih memperjelas dari pemaparan saya dari Kanban ini, maka langsung saja kita masuk ke ODU-nya. Jadi kurang lebih tahapan pertama yaitu kita harus membuat lead. Nah, cara untuk membuat lead-nya itu seperti ini. Dengan cara menuju ke modul CRM, kemudian tekan lead. Jadi di sini saya kemudian dari lead yang telah kita buat, silakan untuk meng-convert to opportunity. Di bagian ini silakan kita pilih create a new customer karena kita membuat customer yang baru. Lakukan yang sama untuk lead-lead yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita membuat lead yang telah kita convert ke opportunity, silakan kita menuju ke my pipeline. Nah, di sini adalah tampilan dari pipeline yang seperti penjelasan dari Kanban yang telah saya buat sebelumnya. Jadi di sini ada daftar 3 calon customer dari berbagai macam PT.
Nah, caranya, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi yang pertama itu silakan kita drag aja. Oke, ini adalah tampilan ke pipeline, jadi yang telah kita buat tadi. Jadi di sini ada 3 buah pipeline. Jadi di sini, misalnya salah satu ini calon customer 3 2023 dengan probabilitas 80%. Jadi sebelumnya tadi mengapa kita membuat lead itu akan mempermudah sesuai dengan, penjelasan pada Kanban yang pertama itu adalah bagaimana kita mengumpulkan terkait dengan data-data perusahaan yang di mana nanti memudahkan kita dalam menjalin transaksi ke depannya. Bagaimana yang mempermudah akses kita dalam penentuan ke depan bagaimana ide kita terhadap calon customer ini. Nah, jadi semakin tinggi probabilitasnya maka akan semakin tinggi juga bagaimana data customer itu akan mencapai won ataupun kemenangan. Nah, jadi setelah kita membuat, meng-convert to opportunity dan juga menuju ke konten, silakan kita untuk, setelah itu, setelah membuat pipeline ini silakan kita men-drag saja ke yang telah kita buat ini. Nah, setelah kita men-drag, ketiga ini, maka akan menuju pada tahapan qualify. Nah, di qualify ini dari PT kita yaitu Gold Monitor itu akan melakukan tahapan kualifikasi. Mulai dari, mungkin dari berkas-berkas ataupun survei langsung ke lapangan, ataupun kita bisa melakukan wawancara langsung terkait dengan calon pelanggan yang mau kita beli. Nah, jadi di sini nih kita dapat lihat bahwa untuk calon customer 2 di PT Perkasa Muda ini hanya diberikan bintang 1. Kita dapat mengubah statusnya menjadi lost. Nah, alasannya seperti apa? Mungkin dalam hal survei, dari hal wawancara, dari hasil-hasil yang telah didapatkan secara proses kualifikasi, kita mengetahui bahwa dari Google itu sendiri itu, untuk permintaan dari kalau customer 2 ini terlalu banyak sehingga kita tidak dapat memenuhi stok. Jadi tinggal kita submit dengan alasan tersebut, kemudian kita balik lagi ke tahapan selanjutnya. Jadi kita tinggal mendrag ke proposition. Di proposition ini adalah tahapan di mana kita mengajukan proposal ataupun kita mengirimkan penawaran terhadap customer. Jadi terkait dengan harga-harga ataupun produk yang kita tawarkan, mulai dari promosi, keunggulan-keunggulan produk, dan juga strategi pemasaran yang kita lakukan ke depan, maka itu bisa mempengaruhi customer untuk membeli. Jadi ini sesuai dengan kartu Kanban yang kedua tadi itu, yaitu di tahap proposition ini. Jadi kita dapat dari sini bahwa untuk calon customer 1 2023 dari PT Biru Muda, hanya mendapatkan 2 bintang. Jadi di sini dapat kita ubah statusnya loss dengan alasannya apa? Mungkin dalam hal ketika kita mau menawarkan suatu produk, dari sini ini yang memungkinkan itu adalah harga yang terlalu mahal. Jadi yang ini bisa menjadi salah satu alasan bagaimana misalkan customer satu ini tidak menginginkan pembelian produk dari kompetitor. Selanjutnya, nah maka terpilihlah salah satu dari ketiga lead tersebut. Nah, go provide for the deal. Jadi kita melakukan deal, dan artinya yang dimenangkan oleh calon customer 3 dengan status one. Mungkin itu saja bagaimana membuat 2 leads dengan satu one customer. Selanjutnya kita akan um, membuat price list. Oke, di sini kemudian kita akan membuat price list. Jadi di sini kita silakan menuju menu sales, kemudian di produk kita klik price list, kemudian kita klik new, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi kita langsung saja membuat suatu price list. Misalnya price listnya produk PT Aman Terkendali. Kita tambahkan di sini, kita bisa menambahkan diskon. Di sini saya mau coba masukkan diskon sebesar 10%. Kemudian apply on-nya kita masukkan produk. Minimal quantity-nya kita masukkan 3. Kemudian produk yang kita pilih, misalkan di sini kita mau memilih customers dash. Kemudian di sini kita isi validity masa berlaku dari produk yang kita buat price list-nya. Misalkan di sini mulai dari 17 April 2023 sampai 7 Mei 2023 kita apply.
kemudian save and close. Kemudian kita tambahkan, jadi di PT Aman Terkendali ada 2 produk dan diskon bisa masukkan dengan diskon yang sama, pembelian 3 kategori, dan kita cari produk, kemudian di sini kita mencari best combination. Untuk masa berlakunya, kita masukkan dari tanggal 18 sampai 14 Mei 2023. Kemudian kalau sudah kita save, kemudian kita save di sini. Nah, untuk price list-nya dari produk PT Aman Terkendali sudah dibuat. Kemudian sesuai dengan skenario, saya akan mengecek manajer inventory, yaitu Feby. Jadi di sini silakan pergi ke discuss, kemudian sesuai dengan skenario bahwa kita minta untuk dibuatkan email update total dan household. Jadi di sini silakan kita chat manajer inventory-nya untuk tolong buatkan profile, email, dan WA out dan posting out. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari step series 2, bagaimana kita membuat julid dan satuan customer dan juga flash list. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer sales.